selama bersama dan semua orang yang mendengarkan firman, agar firman itu boleh tinggal menetap menjadi daging dan boleh menjadi pedoman dalam seluruh langkah kami. Biarkanlah kami sekalian boleh menjadi pelaku firman dengan perkataan Kristus Tuhan kami dan sepanjang segala masa. Amin. Kita sekalian dipersilakan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya berperan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang putus hati dan tidak mau menceraikan anak istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi sebagai apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan. Dan saya berdiri di sini supaya bapak-bapak di sini. Saya hormati dan kasihi Bapak Sekretaris, Bapak dan Ibu pengawas, Ketua KPGS, dan seluruh keluarga besar SD Sektor 2, SDMI Sektor 2 yang dikasih oleh Yesus Kristus. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal dan tahun baru kita sekalian. Anak-anak apa kabar? Anak-anak di rumah. Ya. Yes, yes. Yes, yes, yes. Baik, saudara-saudara kami kegembiraan. Kita semua sudah merayakan Natal di tempat kita masing-masing ya. Semua sudah menikmati. Apakah kue masih ada atau sudah habis? Masih ada. Apakah rambut masih lurus-lurus? Masih. Belum deh. Atau ada yang sudah mulai kembali ke habitatnya? Kita sekalian bergembira pada perayaan Natal dan kali ini saya
tetapi Allah memilih satu fondasi kekuatan, yaitu keluarga. Keluarga itu adalah sekolah yang pertama dan Utang. ya. Kalau kita nonton kembali flashback waktu masa COVID, ya, mulai anak semua sekolah di rumah, baru orang tua mulai ke sekolah itu anak, parah semua. Ya. Tapi memang yang paling pertama dan utama, sekolah yang pertama itu ada di dalam keluarga menjadi fondasi iman. Kalau keluarga yang kuat, bertaburan kasih sayang, gereja menjadi utuh, masyarakat hidup rukun, dan negara bertahan. Tapi kalau keluarga rapuh, maka gereja juga akan mengalami kemunduran, negara tidak dalam pertahanan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kali ini saya kira tema Natal sangat tinggal untuk kita renungkan sepanjang tahun sampai kepada Natal berikutnya. Bahwa keluarga harus menjadi pelabuhan di mana kita sekalian akan dengan aman merasakan, menikmati satu kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Dan Natal itu adalah perayaan keluarga yang berbahagia. Ini bukan Natal untuk Natal bersama keluarga, banyak sekali. Ada keluarga ini, keluarga ini, keluarga ini. Dalam perayaan cita-cita keluarga. Namun demikian saudara-saudara, biar semua sekarang ada di sini dengan berpasukan baju merah, mengenai baju dengan senyuman yang menawan. Tapi kita semua yang duduk di sini, termasuk saya yang sedang berkata-kata ini, kita semua hidup dalam keluarga, dalam komunitas, beda sosial komunitas karena tidak menikah, tetapi hidup di dalam komunitas. Kita semua punya berhubungan masing-masing. Walaupun sebenarnya dari senyuman ini, apa yang akan sudah sedikit itu baik-baik ini baik sedang kita bahkan sedang kita lihat ini senang, semua ceria cerah. Maka saya tidak beri depan senang, semua selama ini wajahnya memang masih senyuman Natal masih kelihatan sangat sempurna. Namun demikian kita sekalian juga tidak bisa memungkiri bahwa perjalanan hidup kita masing-masing itu penuh dengan berhubungan. Ada juga yang mengalami sakit penyakit, ada juga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, ada juga yang harus berperan sebagai single parents, ada juga yang hal-hal dalam hubungan keluarga. Mungkin karena keterpisahan, mungkin komunikasi yang tidak jalan dengan baik, bisa saja ada juga yang terjerat dalam pinjaman online. Itu masalah. Mereka punya serangan kepada psikis kita. Baik guru baru dan saya sendiri biasa selalu mendapatkan juga banyak yang curhat soal pinjaman. Tapi saya lihat di sini Pak Kadis karena mereka kan sudah gaji jelas gaji apa lagi sertifikasi ini apa ya, tapi begini ini apa ini sampai sekarang kalau sekarang tertanam juga biasa sekarang ini untuk seorang tapi ini semua sebenarnya tidak soal, tapi yang ada berjalan-jalan. bagaimana sebenarnya pada saat dimana kita merayakan Natal sekalipun ada dalam perhubungan, ada hal-hal yang coba kita lihat dari pewartaan firman Tuhan kali ini. Pertama, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia datang, kitab suci mencatat bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, dan waktu Maria mengandung dari Roh Kudus itu Yosef tahu, Yosef tidak tahu. Ose. Karena waktu malaikat yang datang itu Moses ada. Moses tidak ada. Ya kalau orang timur kan Moses
Saudara-saudara bisa membayangkan bagaimana Bunda Maria dia harus menjelaskan kepada sang Yosef bahwa ini kandungan ini dari Roh Kudus. Bagaimana Yosef bisa mengerti bahwa ini kandungan ini dari Roh Kudus? Tetapi kitab suci mencatat yang terus terang di situ katakan bahwa Yosef orang yang benar, tapi dia ada niat, dia berutang. Mainis Dan dia akan mau menceraikan dia. Jadi saudara-saudara, waktu Yesus datang dalam keluarga Yosef dan Maria, dia tidak datang pada orang yang bahagia, mereka tidak langsung mengakui bahwa ini hebat. Bedanya akan jadi bapak pengasuh dari Bunda Maria juga dia tidak langsung. Oh iya, beda anak dari saya kamu sana ini, tapi percaya jadi ibu dari putra. Tidak, mereka melakukan pergumulan yang sangat hebat, pergumulan yang luar biasa. Dan justru disitulah Kristus hadir. Kristus memberikan satu ruang di mana sebenarnya, saudara-saudara, perayaan Natal ini bukan hanya perayaan iman, tetapi ruang untuk bergumul. Jadi perayaan Natal bukan hanya perayaan iman, tetapi ini juga ada satu ruang untuk bergumul. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita lihat di situ dalam keadaan itu Yosef bilang sudah kasih saya, mengenai pikir menjelaskan kepada Yosef ini dia percaya dan waktu dalam mempertimbangkan itu semua pergumulan yang hebat itu, ya karena masuk Tuhan terjadi dalam kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, di rumah tangga masing-masing, tadi saya katakan ada begitu banyak hal yang ada. Tidak selamanya bisa diterima dengan akal sehat. Banyak. Di sekolah pun demikian. Banyak hal yang kita tidak bisa terima dengan akal sehat. Kita kadang-kadang merasa bahwa kita bisa begini, kita harus begini. Kita merasa bahwa harus begini. Tapi tidak selamanya yang kita mau, yang kita inginkan, yang kita dapatkan terjadi dalam hidup kita. Bahkan kadang-kadang yang terjadi di hidup kita. Saya ini semua bagaimana kita lihat bagaimana Yosef dan Maria dalam pergumulan ini mereka bisa menyelesaikan pergumulan yang hebat ini bersama-sama dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pesan kedua dalam kehidupan kita dalam tercatat dalam ayat 20 dan selanjutnya di sini dia katakan bahwa waktu mempertimbangkan maksud ini, malaikat Tuhan mengatakan diri kepada Yosef. Dia bilang, Yosef, wah saya membuat mengandung dan saudara anak dari Roh Kudus. Itu tadi maksudnya. Karena itu, ya itu bukan Tuhan langsung akan dulu bekas dewa akan datang. Dia mempunyai tujuan dalam kehidupan. Dia sudah nama memang Yesus, Immanuel. Karena apa yang terjadi? Waktu kamu tidur, Yosef tidak pikir-pikir, Maria, si katanya tadi dulu dari agama. Saudara-saudara yang kasih memang cerita itu suci singkat. Yosef bangun tidur tadi namanya. Tapi itu satu perkumpulan panjang yang akhirnya dia akhirnya bisa menerima Maria sebagai istri. Maka ada satu pesan bagi kita yang kuat yang akan apa sebenarnya? Taat kepada rencana Tuhan adalah solusi yang paling tepat menghadapi semua kebutuhan di dalam. Taat kepada rencana Tuhan. Taat kepada rencana Tuhan adalah solusi yang paling cocok untuk segala pergumulan, baik di keluarga, baik di sekolah, di tengah masyarakat, atau dalam seluruh kehidupan kita. Taat kepada kehendak Tuhan, taat kepada rencana Tuhan. Maka orang mungkin orang yang hidupnya aman-aman, yang baik dan aman, dia itu mengenal apa? Proses yang Tuhan bentuk di dalam kehidupan. Bukan orang yang bahagia, orang yang tenang tidak ada soal. Bahkan kadang-kadang pada bahagia orang tenang itu soal banyak. Tapi dia
di dalam hidup, taat kepada Tuhan, itulah yang membuat orang menjadi tenang di dalam hidup. Jadi peran sebagai seorang guru itu jauh lebih besar dari karena guru itu tak dihormati di mana. Kalau dari orang bermain atau ini, cuma seperti orang di mana. Ini orang sekolahnya aku semua dapat tempat. Aku mau asal sekolah dulu dia toh. Kalau dia ada kenangan air sekolah dia orang malas semua. Kalau pasien lain mau pergi ini semua. Maka kita harus memberikan panggilan dan keputusan sebagai guru menjadi hal yang paling penting. Di tengah sekarang dunia yang modern ini, kita harus menampilkan sebuah wajah di mana sekolah menjadi taman keluarga bagi kita. Orang mensosok yang baik. Dan saudara-saudara, ya saya selalu senang di Amsal 11 ayat 17 saya katakan bahwa orang yang mengatakan orang yang baik dia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau kita berbuat baik, kita menghadirkan sukacita. Yang Lukas 10 ayat 5 bilang apa? Kalau kamu masuk ke dalam sebuah rumah, apa yang harus kamu katakan? Damai sejahtera bagimu. Kita ketemu sebelum sampai sampai ini kan terlambat mana mau selupkan terlambat ada yang kasih saya mati oleh seseorang kami sedang bisa menghadirkan dalam satu kesediaan dan tanggung jawab dalam kesediaan kita menghadirkan dan di situ kita menikmati dan waktu itu saya jelas bilang apapun yang kamu inginkan sudah membayarkan kepadamu, kamu lakukan itu kepada dia. Jadi lu tahu supaya orang lain tersenyum kepada lu senyum ke dia. Lu buka asap terus mau orang ini. Orang dia sebelum dia sekali orang buka. Jadi apapun yang kamu inginkan supaya kamu punya anak-anak tersenyum baik kepada kamu, kamu dan Tuhan berdiri di kaca memang dia. Dan saudara-saudara kita menikmati itu sebagai panggilan. Maka saudara-saudara yang terkasih, sebelum kamu bosan saya dari saudara, ingatlah bahwa keluarga harus kembali menjadi keluarga. Kita tidak ada satu keluarga pun yang rusak yang tidak bisa dipulihkan. Tidak ada satu hal yang mustahil bagi kita untuk disempurnakan. Yesus hadir untuk menyelamatkan keluarga. Perayaan iman harus memberikan ruang untuk kita. Kita belajar untuk boleh berperan bukan dari orang lain, dari ibu kita, dari diri kita. Dan kita boleh memberikan sekolah kita sebagai taman keluarga. Di mana di situ anak-anak yang ceria bermain, kita boleh menikmati kesediaan mereka. Tidak terganggu dari anak-anak kepentingan mereka, tetapi kita membiarkan mereka berkepentingan sambil kita tetap membangun satu yang jalan supaya mereka berjalan di situ menuju kepada masa depan yang ceria. Bapak Pendeta Yusuf kamu, Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua Panitia Natal dan Sekolah. Pada Bapak Agustinus Dapat Eda, perwakilan seluruh agama Islam, oleh Ibu Rahmatiah, perwakilan guru agama Bunda, perwakilan guru agama Hindu oleh Ibu Yohannes Parwati,
Tuhan, sumber terang dan kehidupan. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang menyertai kami. Perang yang kami lakoni kiranya Tuhan menemukan persaudaraan dan menuntun kami di tahun yang baru. Jadikanlah kami membawa damai, perang yang besar, dan pelayanan yang setia dalam segala panggilan kami. Amin.
kami bersinar lewat mentari yang boleh menyapa kami di pagi ini, menyambut keceriaan kami menikmati Natal bersama SD MI Sekolah Kepang ini. Terima kasih Tuhan, sapaan indah yang telah Engkau hadirkan untuk menghangatkan kami, menyucikan kami dalam sebuah persekutuan bersaudara, untuk membangun satu komitmen bersama, merawat kehidupan keluarga kami, dan menjadikan sekolah kami sebagai taman keluarga. Terima kasih Tuhan untuk perayaan ini. Semoga boleh menjadi ruang pemulihan bagi kami, sehingga kami sekalian boleh disegarkan, dikuatkan, dan dituntun oleh Yesus Kristus Sang Emmanuel yang hadir bersama dengan kami, supaya dalam keyakinan akan penyertaan Tuhan, kami sekalian boleh menghadirkan damai sejahtera dalam keluarga, di dalam tempat tugas kami, di sekolah-sekolah kami, menjadi keluarga, menjadi taman indah, untuk kami sekalian boleh menikmati betapa Engkau menyemarakan kehidupan kami lewat sebuah panorama perbedaan-perbedaan dan keunikan-keunikan yang Kau hadirkan dalam diri anak-anak kami, supaya dalam setiap pergerakan hidup mereka adalah sebuah senyuman, sapaan cinta yang boleh dirangkum dan dirangkum dalam satu cerita kisah indah, di mana kami sekalian bersedia dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami sekalian boleh saling menguatkan dalam seluruh perjalanan hidup kami. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah Bapak Presiden, Bapak Menteri Pendidikan, Gubernur, Wali Kota, Bapak Kadis Pendidikan, Bapak Kepala, Sekretaris, para pengawas, para kepala sekolah, para guru yang hadir di sini Tuhan. Biarkanlah kebijakan pemerintah selalu terarah kepada apa yang paling penting dalam hidup, yang boleh menjadi fondasi kekuatan hidup dan pendidikan. Biarkanlah Engkau mencurahkan Roh Kudus di atas mereka, agar karya pendidikan di bangsa kami ini, di provinsi terkasih Nusa Tenggara Timur dan di Kota Kepang ini menjadi sebuah fokus di mana kami sekalian boleh digerakkan, agar sekolah-sekolah boleh menjadi sebuah taman kehidupan, di mana kami sekalian boleh hadir menyapa semua orang, dan kami mampu mengatasi seluruh hal-hal dalam pergumulan hidup, karena kami percaya, kami taat kepada rencana, kami percaya akan kekuatan sabda. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah para guru yang senantiasa boleh menjadi pahlawan kehidupan, yang menjadi hidup mereka untuk karya pendidikan. Tuhan rahmatilah mereka dengan 7 karunia Roh Kudus, kebijaksanaan takut kepada Tuhan, Roh pengetahuan, dan kesediaan untuk mengabdi dengan tulus, agar setiap pemberian diri mereka menjadi tanda sukacita bagi hidup mereka sendiri. Semoga Engkau memberkati keluarga mereka masing-masing, memberkati seluruh kehidupan mereka. Tuhan sembuhkan mereka dari luka-luka masa lampau, pulihkan mereka atas segala hal-hal yang membuat mereka berjalan dalam kesesakan, dan semoga Engkau hadir dalam keluarga-keluarga mereka, supaya dalam keluarga-keluarga yang kuat mereka satu untuk kedua mewartakan kasih-Mu di sekolah, di tempat di mana mereka mengabdi, sehingga di sekolah pun mereka boleh menghadirkan keluarga mereka sebagai taman impian bagi anak-anak yang mereka jumpai, supaya dalam diri anak-anak yang mereka jumpai di sekolah, mereka juga menemukan wajah anak-anak mereka sendiri, sehingga dalam perhatian dan kasih sayang yang sungguh-sungguh tertuju kepada seluruh kehidupan profesi mereka sebagai panggilan dan keputusan, anak-anak boleh menikmati wajah Kristus yang sesungguhnya, dan mereka sekalian juga boleh mengalami sukacita dalam hidup mereka. Tuhan berkatilah anak-anak didik yang Engkau percayakan kepada kami, biarkanlah mereka juga boleh bertumbuh, berkembang dalam usia, dalam hikmah, dan berkatilah masa depan mereka. Berkatilah orang tua yang bertanggung jawab dan kerelaan untuk terus mendampingi dan membimbing anak-anak. Mereka juga turut serta di dalam mengambil bagian dalam karya pendidikan, sehingga dalam tanggung jawab yang utuh mereka sekalian boleh hadir sebagai orang tua yang memaknai kehidupan mereka dan menerima anak-anak sebagai anugerah dan pemberian istimewa dari Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami persembahkan seluruh karya pendidikan, terutama untuk SD di Sekolah Kepang ini. Biarkanlah mereka boleh menjadi taman kehidupan, taman keluarga, di mana semua orang boleh menikmati persekutuan yang hidup. Dan semoga dalam perayaan Natal bersama ini
kami sekalian berbaharui dan boleh membangun satu komitmen baru agar kami sekalian boleh senantiasa menjadi duta-duta kasih, menjadi bintang yang mengarahkan semua orang untuk menemukan Kristus sebagai sumber keselamatan dan selalu taat kepada rencana Tuhan dalam hidup kami. Ini doa yang akan dipersembahkan kepada dan perantara Kristus Tuhan kami. Kami Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, seluruh keluarga besar SDN Kota Kupang, Bapak Kepala Dinas, Bapak Sekretaris, para pengawas, juga para kepala sekolah dan guru-guru, tenaga kependidikan, kita sekalian, keluarga kita masing-masing, ditimpa oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam hati yang tulus, ikhlas, saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita sekalian. Natal tahun baru kan agak lewat dari suara sudah menentu. Saya harap cita-cita Natal itu tetap kita bawa seterusnya. Saya menyampaikan terima kasih banyak atas kepercayaan kepada hamba yang hina-hina ini untuk bisa bersama-sama dalam perayaan Natal. Saya selalu senang kalau ada bersama dengan guru, dan saya selalu gembira karena saya tahu guru ini adalah pahlawan kehidupan dan pahlawan Pancasila. Terima kasih banyak untuk semua. Kita akhiri dengan lagu. Pada bukan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat buat kita semua. Sehat selalu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, Romo Budi Jumlaki, Pastor Paroki Santa Maria Sunda, yang terhormat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang, Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang, sekaligus yang mewakili wali kota Kupang, Bapak Yohanes Ruji. Tepuk tangan baru. Saya sedikit gugup menyebut nama Bapak karena salah. Yang saya hormati tentunya PLT Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, PLT Kabid ITK Kota Kupang, sekaligus Kabid Pendidikan Dasar Kota Kupang, Bapak Okto Rektor. Salam, Bapak. Saya takut sebut salah juga karena beliau bilang apa kalau salah harus pindah. Kemudian yang saya hormati ada Ibu Kabid Pendidikan, Kabid Kebudayaan Kota Kupang. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir. Bapak Korwas dan Bapak Ibu pengawas, terima kasih. Rekan-rekan pada pengurus kami SSB ini ada Pak Waki, Pak Joy, ada Sekretaris, Pak Rahmat yang tadi malam, Bapak Ibu
kita sementara pasang sepatu, istrinya meninggal. Jadi saya minta doa dari Bapak Ibu supaya Pak Ahmad itu dikuatkan sebagai suami dan dia tetap kuat menjalani kepada sekaligus sebagai ketua panitia. Dia berkomitmen malam amat dia sampaikan kegiatan ini sudah boleh ada siapa ketua. Kemudian yang saya hormati Pak Eman, sekretaris, Ibu Bendahara Pak Ibu Leto. Ibu harus disebut kalau tidak kita protes. Kemudian para ketua subrayon dari 6 kecamatan, Bapak Kadis, kalau ketua subrayon itu sama seperti camat. Jadi setiap wilayah kecamatan itu ada ketua subrayon. Kemudian panitia yang sudah bekerja keras kurang lebih 1 minggu untuk menyiapkan acara ini. Singkatnya, Bapak Ibu, para kepala sekolah, Bapak Ibu guru, tenaga pendidikan SDI Kota Kupang yang begitu saya banggakan. Tepuk tangan dan kita semua. Kenapa saya minta Bapak Ibu tepuk tangan? Karena tahun kali ini kita memakai merah sebagai tanda kemeriahan kita menyambut tahun yang baru 2026. Bapak Kadis yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, Natal yang kita laksanakan di KPGS ini merupakan Natal yang bukan hari pertama kita lakukan. Tetapi Natal ini kita laksanakan tujuannya hanya untuk mempererat tali persaudaraan di antara kita. Karena kita hidup di tengah-tengah perbedaan dan kami percaya untuk bahwa di tengah perbedaan itu yang justru menguatkan kita. Oleh karena itu saya berterima kasih untuk seluruh kepala sekolah, seluruh tenaga pendidikan yang telah mendukung kegiatan ini. Bapak Kadis saya hormati Bapak Ibu sekalian, di kelompok kerja kepala sekolah bukan hanya Natal bersama yang kita lakukan, tetapi juga ada halal bersama yang kita laksanakan. Dan itu kita rutin buat setiap tahun sebagai wujud persaudaraan seluruh guru dan tenaga pendidikan di Kota Kupang khususnya SDN. Karena itu Bapak Ibu, dalam mengkoordinir Bapak Ibu kepala sekolah ini kan tentunya ada hal-hal yang saya alami, yang saya temui, tapi teman-teman itu selalu kuatkan saya dengan satu kalimat bijak dalam begini. Sakiti saya dengan kejujuran. Sakiti saya dengan kejujuran dan jangan menghibur saya dengan kebohongan. Itu biasa teman-teman itu ngomong begitu, tetapi kemudian kalimat ini yang kemudian menguatkan dan membuat saya terus berdiri bersama dengan Bapak Ibu kepala sekolah untuk melaksanakan sebuah program KPGS. Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, selain kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ini, di KPGS kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan-kegiatan sosial itu kami bersepakat bahwa seluruh guru yang meninggal baik aktif atau sudah pensiun, kami berkomitmen untuk dikumpulkan secara kedinasan dan seluruh guru di setiap kecamatan itu akan meringankan beban kita dengan cara mengumpulkan uang untuk membantu keluarga. Dan itu terus kita laksanakan sebagai wujud kebersamaan dan sebagai cinta kami terhadap seluruh kejahatan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kalau kegiatan-kegiatan seperti ini ada yang hadir, ada yang tidak hadir karena berbagai alasan. Tapi saya minta dengan hormat supaya Bapak Ibu kepala sekolah jangan kemudian ada yang tidak hadir, ada yang hadir lalu kemudian menodai program kegiatan kita yang sangat bermartabat. Saya mengajak kita semua supaya ke depan kita terus bergandengan tangan membangun KPGS di Kota Kupang dan bisa oleh kita dalam komunikasi ini. Karena itu di akhir kata Bapak Ibu, saya sedikit menulis tadi malam, tidak elok kalau misalnya saya tidak baca. Saya sampaikan bahwa atas kasihnya yang tidak terbatas, Allah telah datang ke dunia fana dan kegelapan ini untuk menjadi terang bagi setiap kita. Di momen kelahirannya kali ini, mari kita merenung makna sejati dari Natal itu sendiri yang mengandung cinta tanpa batas, harapan, kegembiraan, dan pengampunan yang mendalam.
Semoga Damai Natal membawa kita semua kepada kehangatan dan ketenangan hati. Mari rayakan hari istimewa ini dengan saling menguatkan ikatan persaudaraan di antara kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal dan selamat memasuki tahun baru 2020. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat buat semua. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan sebagai penutupan dalam hal ini diwakili oleh PLT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang kepada Bapak Ernest S. Nuci SSTP MSI, kami silakan. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya kasihi Bung, kalau tadi Bapak Ketua bilang mungkin baca Romo, itu Romo punya nama lengkap. Nama asli kita kami sering panggil Romo. Pastor Koroki Santa Maria Sultan, yang juga saya hormati dan saya banggakan. Kalau ada nama yang berkenan hadir yang sempat hadir pada kesempatan ini, Ketua dan Pengurus Kelompok Besar Kepala Sekolah K3S Sekolah Dasar Madrasah Hidayah se-Kota Kupang, saudara saya, teman saya Bapak John Yauki, dan seluruh pengurus, Bapak Ibu Kepala Bidang yang hadir dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kupang, Bapak Kami Didas, Ibu Kepala Bidang Kebudayaan, Bapak Korwas, Bapak John, juga Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi Bapak ini ada 3 jabatan yang melekat. Mulai dari kami Didas, kami di PTK, dan yang paling akhir kemarin PLT Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Teman-teman saya, Ketua Suprayon dan Cam Suprayon Ketua, juga penonton suara yang hebat, kemudian para tokoh pendidikan yang berkenan hadir pada pagi hari ini, Bapak Ibu, para kepala dan guru SD se-Kota Kupang yang sudah saya hormati, seluruh panitia dan acara. Di kesempatan pertama saya mau menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota yang sekiranya beliau berdua akan hadir bersama-sama dengan kita, namun pada kesempatan yang sama juga Bapak Wali dan Ibu Wakil sementara mengikuti beberapa kegiatan yang juga tidak bisa diwakilkan. Oleh sebab itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat dan bangga Bapak Wali dan Ibu ke seluruh kita, maka kami menugaskan Bapak untuk hadir di kesempatan ini.
kami juga selaku tuan rumah. Jadi Romo kami hadir di sini sebagai tuan rumah dan pada saat yang sama juga ditugaskan oleh Bapak Wali dan Ibu untuk mewakili beliau pada kesempatan ini. Dan yang juga saya hormati, saya banggakan perwakilan dari orang tua murid yang berkenan hadir pada kesempatan ini, serta seluruh keluarga besar pendidik yang berbahagia. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam budaya. Salam kebajikan. Bapak-bapak sekalian, saya ajak kita semua untuk bersyukur karena pagi ini Tuhan dan semesta memberikan kita berkat luar biasa dengan cuaca yang baik. Kalau tidak, tadi pasti tidak sampai setengah, saudara. Karena cuaca yang luar biasa bagus, sehingga di dalam maupun di luar tenda-tenda itu penuh. Tadi saya tunggu kapan persembahan selesai, supaya Romo bisa kembali ke sini. Rupanya masih lama. Romo sudah berdiri duduk lagi. Saya pilih pasti persembahan di belakang pasti dijalankan dan luar biasa. Yang berikut, Bapak Ibu sekalian, Natal tahun ini mengusung tema yang juga luar biasa. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tadi Romo sudah menyampaikan khotbah yang bagi saya itu luar biasa, bahwa peradaban tertua itu ada di keluarga atau dimulai dari keluarga. Oleh sebab itu, pesan-pesan yang disampaikan oleh Romo tadi yang khotbah bagi saya itu luar biasa, karena juga saya catat dengan baik bahwa ada tiga pesan. Saya tidak dalam rangka mengulangi khotbah itu, tetapi ini bagi saya harus menjadi pegangan saya di dinas pendidikan dan juga pegangan kita semua keluarga besar pendidikan kita berdepan. Natal itu adalah ruang pemilihan. Kemudian sekolah itu harus menjadi anak keluarga dan keluarga itu pelabuhan cinta. Pagi Bu. Nama siapa nih Bu? Nama saya Ainun. Ainun. Ini dari SD mana Bu? Saya dari SD Negeri Oibobo 2, Kota Kupang. SD Oibobo 2 Kota Kupang. Terkait hari ini Natal guru-guru SD dan MIC Kota Kupang nih, Dinas Pendidikan Kota Kupang menyelenggarakan setiap tahun ada halal bihalal, juga ada Natalnya. Apa perasaan Ibu sebagai seorang guru ketika diundang untuk kegiatan hari ini di gereja Assumpta Oke? Silakan. Perasaan saya sangat senang Pak, karena di mana kita hadir di kegiatan hari ini, kita berkolaborasi bersama teman-teman agama Kristen, agama Katolik. Kegiatan ini bertujuan sangat menunjukkan rasa toleransi kita di mana kita berada di tengah-tengah mayoritas seperti ada di Kota Kupang ini, ha? Dan ini setiap tahun dilakukan Bu? Ya, setiap tahun diadakan. Saya nonton bersama, ada juga kegiatan halal bihalal. Halal bihalal juga. Di mana itu kan untuk umat Muslim, tapi karena kita toleransinya tinggi Kota Kupang, jadi kita patuh kegiatan terkait. Kupang Kota Kasih. Hari ini tema Natal itu ada di sekitar keluarga menjadi basis. Guru-guru melihat nggak, memang di era sekarang menghadapi permasalahan global, apa memang keluarga harus menjadi basis untuk memupuk generasi kita, menjadi generasi kita menjadi generasi yang hebat ke depan, Bu? Iya, karena kalau kita lihat keluarga ya, keluarga itu adalah fondasi dasar bagaimana kita menjadi dasar untuk belajar di agama. Jadi meskipun kita berada di tengah-tengah yang seperti ini, tapi
keluarga. Kita bisa menjadi dasar untuk kita bisa berada di tengah-tengah teman-teman mayoritas. Sekolah menopang saja apa yang menjadi dasar di keluarga untuk mendidik generasi kita menjadi generasi hebat. Nah, apa pesan ibu untuk teman-teman guru-guru Kristen yang tidak hadir hari ini dalam rangka perayaan Natal ini? Pesan-pesan buat teman-teman yang tidak hadir untuk hari ini, semoga di acara berikutnya kita sama-sama bisa hadir di acara Natal bersama ini, karena Natal bersama ini itu mengikat persaudaraan kita bersama dengan Nilai silaturahim kita ya. Oke. Mempererat hubungan silaturahmi. Terima kasih Ibu. Siapa lagi namanya Bu? Nama Ainun Pak. Ainun SD Bobo 2. Bobo 2. Sukses bersama kepala sekolah dan guru-guru dan juga anak-anaknya di tahun ajaran genap tahun ini. Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita, memberkahi dengan berkat yang berlimpah. Shalom. Assalamualaikum Bu. Ibu. Ibu nama siapa? Nama siapa? Nama ibu siapa? Vita dari SD mana? Impres Bobo 1. Kalau ibu sendiri? Nur. Dari SD mana ibu Nur? Sama SD Impres Bobo 2. Luar biasa. Diundang juga untuk kegiatan kali ini di Natal guru-guru SDMI Sekota Kupang nih. Sebuah hayatan yang luar biasa, toleransi dibangun. Perasaan ibu ketika diundang untuk kegiatan ini seperti apa Bu? Ibu? Senang bisa ikut berpartisipasi di acara Natal bersama dan salam. Ibu sendiri? Senang sekali bisa Sedikit tanggapan keluarga menjadi basis tema Natal tadi. Keluarga itu menjadi penting di era dunia yang global sekali. Pembentukan karakter, nilai-nilai moral, keagamaan itu apa memang penting di sekarang menurut tanggapan ibu? Apa di sini lagi, Bang? Keluarga harus menjadi basis. Harus kembali ke keluarga. Sekolah hanya bagian yang berikutnya keluarga. Kalau ibu sendiri? Termasuk membentuk nilai-nilai toleransi di situ ya. Nah, tanggung jawab sekolah juga begitu penting di kurikulum mereka belajar sekarang. Kebebasan boleh, tetapi juga kebebasan yang terikat di luar sana begitu. Kita punya persoalan Kota Kupang soal terkait kasus AIDS. Ke depan menurut ibu berdua, apa yang mesti lagi kita urus untuk generasi anak-anak kita ke depan? Generasi anak ke depan kita harus tanamkan cara supaya anak-anak bisa tahu mana yang baik, mana yang buruknya untuk anak-anak di masa depan. Kontrol dan pengawasan anak di luar jam sekolah penting Bu? Iya, itu penting juga. Jadi harus ada komunikasi yang lebih baik antara guru dan orang tua supaya menjaga hubungan, supaya misalnya kayak kalau anak di luar jam sekolah kita kayak bisa tahu anak kita ada aman di sekolah. Kreativitas ibu kepada anak-anak kita, kreativitas gadget itu menjadi alternatif yang paling dominan sekarang untuk menjaga supaya jangan sampai dia mendapatkan konten-konten yang tidak baik. Kreativitas kita bikin tapi dengan terkontrol seperti apa menurut ibu? Tetapi harus juga dijaga sehingga kontennya itu betul. Nah, mungkin yang terakhir ada guru-guru yang tidak hadir di sini dan juga anak-anak di sekolah sana yang umat Kristiani mereka mungkin ada yang mau diucapkan untuk mereka. Itu sendiri. Terima kasih untuk komentarnya. Begitu, salam toleransi. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum. Salam sehat. Ya Pak. Selamat siang. Nama siapa Bapak? Dengan Pak Nuris dari NCIP. Oh, dari NCIP. Terkait dengan kegiatan Natal kita kali ini, kegiatan Natal guru-guru SDMI yang diselenggarakan di Gereja Santa Maria Assunta. Nah, sebuah penekanan nilai dan makna Natal dari Romo tadi terkait keluarga itu jadi basis untuk pembinaan pendidikan karakter anak-anak kita. Apa memang penting sekarang seperti itu Pak Guru? Tentunya sangat penting apa yang disampaikan Romo tadi terkait
keluarga itu menjadi dasar dan itu cikal bakalnya dari situ. Seorang guru spiritnya itu dari keluarga, tentunya itu dibawa di sekolah. Sekolah sebagai taman di mana kita ada panggilan sebagai seorang guru itu di tahun yang baru, tentu spirit yang baru bahwa profesi guru itu adalah sebuah panggilan, sehingga kita memaknai setiap apapun yang kita alami, beban pekerjaan, dan menciptakan sebuah wadah keluarga yang baru di tempat kita bekerja. Model pendidikan keluarga di sekolah harus juga menjadi bagian daripada pembinaan karakter model kehidupan keluarga. Nah, keluarga juga yang ada di sana harus benar-benar menjadikan anak itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah keutuhan untuk membangun kebersamaan di sekolah. Sekolah dan keluarga-keluarga menjadi titik temu. Nah, Bapak, soal toleransi nih, hari ini juga ada saudara kita dari Muslim, dari Katolik, kita semua berpadu di sini. Nilai ini apakah perlu berhenti di sini atau diteruskan ke depan? Tentunya kita berkaca bahwa NTT itu salah satu provinsi yang toleransi ke orang belajar itu, bahwa di tengah berbagai macam perbedaan yang kita miliki, di pluralisme yang ada, bahwa sekolah itu menjadi dasar, guru itu menjadi teladan, suri teladan bagaimana menciptakan sebuah keberagaman, kesamaan dalam keberagaman yang ada. Jadi tentunya kita berbicara soal toleransi, ini menjadi satu ikon untuk toleransi itu disebarluaskan mulai dari sekolah sehingga kita bisa mampu untuk kemudian membendung berbagai macam hal yang tentu terjadi intoleransi yang terjadi, dan kita harapkan tidak terjadi di Kota Kupang, dan guru menjadi salah satu mentor. Natal membawa damai lo Kota Kupang begitu. Bapak Guru, terima kasih kiranya di NCIPS nilai yang dibangun toleransi tetapi juga kebersamaan, persaudaraan dari anak-anak kita menjadi tumbuh generasi-generasi yang hebat untuk meneruskan lagi panggilan di dunia pendidikan. Selamat dan sukses Bapak sayang. Salam, salve Bapak sayang. Kita bisa ambil gambar biar kita duduk sama teman-teman di sini toh. Ya baik, jadi terima kasih ya. Hari ini melalui forum musyawarah kerja kepala sekolah atau K3S jenjang SD MI Kota Kupang, mereka menyelenggarakan Natal bersama ya. Natal ini dimaknai sebagai wahana silaturahmi, wahana memupuk persatuan di dalam perbedaan, meningkatkan toleransi antar sesama baik kepala sekolah, baik guru ya yang berbeda-beda agama ya, itu dalam satu wadah sama-sama merayakan bertempat di Gereja Asungta Kota Kupang ini. Nah, sebetulnya ini adalah momen refleksi ya perjalanan tahun 2025 dalam satu keluarga besar dinas pendidikan, lebih khusus keluarga besar kepala sekolah dan guru jenjang SD MI tingkat Kota Kupang, yang mana pesannya adalah bagaimana memperkuat tali persaudaraan, bagaimana meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dalam kerangka mewujudkan atau meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kota Kupang, demi meningkatkan mutu pendidikan di kota ini. Jadi pesan utama dari perayaan Natal ini adalah tingkatkan kebersamaan, jangan jadikan perbedaan itu sebagai sesuatu yang menghalangi, tetapi sebuah realitas yang merupakan kekayaan, yang mana kalau dipersatukan pekerjaan yang berat menjadi ringan ya, dan hidup rukun dan damai ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus bahwa saling mengasihi, kita berdamai dengan sesama, saling mengasihi, itu adalah motivasi dan awal keberhasilan dalam kita
melaksanakan pendidikan yang bermasalahnya kompleks di Kota Kupang ini. Keluarga sebagai basis atau fondasi pembinaan karakter, mungkin bisa gambarkan terkait dengan nilai terdalam tadi juga sampaikan dalam khotbah Romo. Ya, jadi begini, sebenarnya kita ini besar dalam satu institusi yang paling utama dan pertama itu adalah keluarga. Disitulah nilai-nilai keagamaan, nilai kasih sayang, nilai persahabatan, persaudaraan antara anggota keluarga itu diletakkan dan dibina dan dipupuk. Dan itu akan terbawa dalam satu keluarga besar jenjang pendidikan sekolah dasar di Kota Kupang. Bagaimana antara kepala sekolah dan guru dan siswa menyadari bahwa mereka adalah satu keluarga besar yang mana tali persaudaraan, tali kasih, perdamaian antara komponen-komponen ini menjadi tuntutan mutlak yang menjadi syarat kekuatan untuk melaksanakan pendidikan di kota ini. Jadi kami menyadari bahwa dinas pendidikan sebagai keluarga besar yang di dalamnya ada siswa, ada guru, ada orang tua siswa, ada pengawas, ada kami di dinas ini ya berbeda kamar tetapi satu tujuan ya. Maka marilah dalam tali persaudaraan, tali kasih, suasana kedamaian dan kekeluargaan kita bina, kita pupuk ya kerjasama ini ya untuk kita melaksanakan pelayanan pendidikan di kota ini demi anak bangsa, anak-anak kita untuk masa depan, karena yang pasti mereka lah yang akan melanjutkan apa yang kita letakkan sekarang, dan supaya apa yang kita letakkan ini dapat berhasil secara baik, maka mari kita sama-sama bersatu dalam satu tali persaudaraan dan satu keluarga besar untuk mewujudkan mimpi-mimpi